Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Tia, Yola, Siska, Friska, Dini, Irza, Deni, Abid, Yogi, Kiranti. Masuk semua ya. Sekarang kita masuk materi, yaitu tentang elemen tari dan gerak kreasi. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang apa itu elemen tari. Elemen tari adalah bagian-bagian yang mendasari gerak tari. Setiap tari memiliki ragam gerak yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan, yaitu gerak membentuk ruang, membutuhkan waktu dan tenaga dalam tari melakukan gerakan tersebut. Jika di dalam tarian itu tidak ada elemen tari, mungkin tarian yang kita bawakan, yang kita lihat, yang kita rasakan itu tidak akan terlihat jelas atau merasakan yang sangat jelas jika tarian itu tidak ada elemen tari. Kita tidak akan jelas ceritanya, alur ceritanya seperti apa, contoh kebenarannya seperti apa jika tidak ada elemen tari. Seperti itu ya. Jadi kita akan masuk ke ruang. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan lanjut ke ruang. Ruang gerak ini memberikan keluasan bagi penari untuk membawakan tariannya. Ruang gerak ini terlihat pada posisi gerak, level atau tingkatan gerakan dan juga jangkauan gerak. Maksud dari ruangan ini, seorang penari itu pasti sangat membutuhkan ruang, yaitu bagaimana memposisikan seorang penari, jarak dari penari satu ke penari lainnya, levelnya, dan posisi seperti pola lantai ada yang bisa serong, ada yang ke depan, ada yang diagonal, ada yang lurus, ada yang bisa ke serong kanan dan ke serong kiri. Itu sangat penting. Ada dengan kita sebagai seorang penari itu sangat membutuhkan ruang yang sangat tidak perlu luas, tetapi cukup untuk dilakukan untuk menari. Sudah jelas? Jika sudah jelas, Ibu akan lanjut ke waktu. Waktu adalah elemen yang membentuk gerak tari selain unsur tenaga dan ruang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya, karena merupakan satu struktur yang paling berhubungan. Perannya saja yang berbeda. Elemen waktu berkaitan dengan ritme tubuh dan ritme lingkungan. Ritme waktu ini adalah tempo sebagai tempo penari, ketukan hitungannya, ketukan penari, ketukan langkahnya. Tidak mungkin kan penari satu ini gerakannya beda, penari ini gerakannya beda. Tentu ada hitungannya pakem hitungannya itu harus sangat jelas. Tidak mungkin tidak jelas. Terus kita mendengar musik pasti akan musik itu mengiringi kita saat menari. Pasti kita akan mendengarkan musik, dan kita akan mendengarkan musik itu sesuai dengan hitungan kita, ketukan kita, tempo kita, dan itulah namanya dikatakan waktu dalam menari. Jadi seperti itu waktu. Sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semuanya? Sekarang kita masuk tenaga dalam tari. Tenaga merupakan unsur atau elemen tari yang juga penting dalam menghasilkan sebuah gerakan tari yang indah. Unsur ini terdiri atas intensitas gerak tari, berhubungan dengan bagaimana kuantitas gerak tari. Aksen atau tekanan merupakan gerak tari yang tiba-tiba menjadi kontras dan gerakan yang lainnya. Kualitas, yaitu bagaimana seorang penari menyalurkannya gerakannya dengan baik. Aksen itu aksen atau tekanan itu seperti kita ambil contoh gerakan jubata. Seperti kita gerakan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu bisa kita jadikan aksen tu, wa, ga, pat,
ma, nam, ju, pan. Itu sangat penting, aksen itu sangat penting, tekanan itu sangat penting di dalam tarian itu. Aksen ini maksudnya itu memperjelas gerakan, memperjelas bagian mana yang tidak semua tarian itu harus kita aksenkan semua, itu tidak, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang harus kita aksenkan, kita perjelas, kita memang jelaskan, kita tunjukkan bahwa tarian ini mempunyai makna tersendirinya, seperti tarian Jubata itu sendiri, itu pasti ada makna tersendirinya. Kualitas tari itu sangat penting, bagaimana kita membawakan penariannya, power sebagai seorang penari itu gimana. Jika tidak ada power itu tidak mungkin kita gerakan menjadi melemah, tarian kita menarikan dengan lemah, itu jadi tidak jelas bagaimana kalian menari tidak menggunakan power, hanya menarinya biasa-biasa saja, itu tidak jelas, itu sangat tidak jelas sekali dalam menari. Biar power sebagaimanapun power kalian, itulah harus kalian tunjukkan supaya tarian ini sangat jelas. Kita masuk lagi ke gerak. Sebelumnya sudah jelas atau yang ingin bertanya sebelum ibu masuk ke gerak kreasi? Jika tidak ada, ibu akan masuk ke gerak kreasi. Pengertian gerak kreasi adalah gerak yang bersifat lepas dari kaidah-kaidah baku atau pakem-pakem tarian tradisional atau pakem tarian lainnya. Gerak tari kreasi ini dirancang secara bebas dan imajinatif berdasarkan kreasi dan koreografer dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan bisa diterima masyarakat lebih baik lagi. Maksud gerakan kreasi ini, kita bisa mengkreasikan gerak tapi tidak menghilangkan kaidah-kaidah dari gerakan aslinya tersebut. Bisa kita ambil contoh, bisa kita kreasikan hitungannya, ketukan tariannya, itu bisa kita bisa kreasikan tapi tidak mengubah dari gerakan aslinya tersebut. Itulah yang dinamakan gerak kreasi. Kita ambil contoh gerakan tari Jubata, hitungan aslinya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa ambil contoh seperti ini: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu bisa kita kreasikan. Dan kita kreasikan lagi gerakannya yang ini. Gerakan hitungan asli kan seperti ini: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kreasikan jadi hitungannya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu bisa kita kreasikan. Ketukannya pun berbeda, tapi tidak menghilangkan kaidah-kaidah dari gerak tari Jubata tersebut. Walaupun di gerak kreasi ini bisa kita kreasikan semuanya, tetapi musiknya tidak bisa kita kreasikan. Musiknya tinggal kita sesuaikan dengan musiknya, kita dengar musiknya, kita dengarkan sangat-sangat benar-benar dan kita bisa kreasikan. Itu tergantung koreografernya. Bisa tarian Melayu itu bisa kita kreasikan, tarian tradisi Melayu itu bisa kita kreasikan, tetapi tidak menghilangkan kaidah-kaidah baku atau pakem tradisional lainnya. Gerakan kreasi ini dirancang secara bebas dan imajinatif, sekreatif mungkin. Apa itu gerak kreasi? Bisa gerakannya itu sekreatif seorang koreografer menciptakan sebuah tariannya. Jadi di dalam tarian ini harus ada elemen tari. Jika tidak ada elemen tari, mungkin tarian ini tidak akan hidup dan tidak akan terlihat jelas apa yang mereka tarikan, apa yang mereka bawakan. Karena seorang penari akan merasakan bagaimana kita merasakan harus ada elemen tari di dalam diri kita sendiri. Sekarang kita masuk kesimpulan. Sebelum masuk kesimpulan, ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, ibu langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, karya tari membutuhkan banyak elemen-elemen pendukung yang sangat kuat. Melalui proses yang baik adalah kunci kesuksesan dari setiap karya, mulai dari ide, gagasan, sampai realisasi bentuk sebuah karya.
Unsur utama dalam sebuah tari gerak tari yang telah mengalami perubahan atau proses stilisasi. Stilisasi itu adalah gerakan yang sudah kita haluskan, kita rapikan, dan kita benar-benar melihat itu adalah perubahan yang sangat baik. Dari gerakan mentah yang telah mengalami stilisasi itu akhirnya dapat dilihat dan dinikmati. Unsur penunjang lainnya adalah tenaga. Unsur tenaga mewujudkan sebuah gerak untuk memunculkan gerak seorang dalam menari. Dan terakhir, unsur waktu yang mewakili ritme dan tempo saat menari sebuah tarian. Demikian yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin bertanya silakan. Kita akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.